Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya warahmatullahi warahmatullahi hormati wabarakatuh. wabarakatuh. para awak media, teman-teman kami dalam memberikan edukasi dan juga tentu saja kepada 5 ketua organisasi profesi. Ada Dr. Agus Dwi dari PDPI, ada Dr. Sali Aman Nasution dari PAPDI, ada Profesor Aman Pulungan dari IDAI, ada Dr. Isman Firdaus dari Perki, dan yang juga jauh dari sana, terima kasih Prof. Safri dari Perdatin. Baik teman-teman sekalian, barangkali semua sudah menyadari bahwa kondisi saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan yang terkait dengan COVID. Kita semua menyadari bahwa melonjaknya kasus COVID di Indonesia itu akan berdampak pada banyak sistem. Ya, kita lihat di sini grafik harian menunjukkan bahwa sejak bulan Mei grafiknya terus naik. Ya, mulai dari 15 Mei itu masih 2 ribuan, kemudian bulan Juni 8 ribu, 9 ribu, dan kemarin sungguh luar biasa itu kita mengatakan sudah menggila ini 20 ribu ya, dan kita tidak tahu apakah besok hari ini akan lebih naik lagi, dan yang kita khawatirkan selama ini jangan sampai kita menjadi India yang kedua. Ya, ini juga kasus anak ini juga kita lihat bertambah ya. Kalau data dari IDAI menunjukkan bahwa tingkat kematian case fatality anak itu cukup tinggi, bisa antara 3-5%, dan tanggal 17 Juni 2021 satu hari saja bertambah 161 anak yang terkonfirmasi, 104 diantaranya usia balita. Ini sungguh mengkhawatirkan dari sisi anak. Dari sisi orang dewasa, kita tahu sekarang lihat di sini perkembangan kematian juga sangat-sangat meningkat, sangat-sangat tinggi, dan bahkan saya mendengar kabar bahwa kematian di luar rumah sakit, upacara pemakaman juga meningkat tanpa kita tahu itu COVID atau bukan. Nah, bisa jadi itu juga adalah COVID tapi tidak sempat terkonfirmasi karena tidak sempat datang ke rumah sakit. Ini sungguh memberikan kita suatu mungkin asumsi jangan-jangan COVID yang sekarang ini jauh lebih berat penyakitnya dibandingkan yang sebelumnya, dan tentu saja kita semua tahu ini ada hubungannya dengan varian-varian baru yang ditemukan, terutama varian Delta, varian dari India B1617.2 yang kita tahu selain lebih mudah menular, 50-60% lebih menular, juga mempengaruhi keparahan penyakit, tentu saja akan berdampak juga kepada efektivitas vaksin. Ini kita lihat keterisian tempat tidur ini. Kalau untuk ICU itu sudah untuk isolasi ini 17 Juni 84%, ICU 74%. Ini angka yang secara psikologis sudah sangat mengkhawatirkan. Ini angka Jakarta saja. Dan saya kira untuk daerah-daerah mungkin akan lebih tinggi lagi angkanya. Kenapa demikian? Karena memang kita semua tahu kapasitas tempat tidur maupun kapasitas ICU di daerah lebih kurang dibandingkan Jakarta. Mungkin saya dengar kemarin dari Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar itu ketersisian tempat tidur ICU di Jawa Tengah katanya 95% ke atas, bahkan sudah 100%. Ini juga mengkhawatirkan karena kalau ICU itu kita berbicara tentang mortalitas ya. Nah, oleh sebab itu kita melihat kembali nih bahwa selama ini ada pemberlakuan PPKM, dan kita lihat bagaimana dampak perlakuan PPKM ini dari data kasus. Jadi sebelumnya pada saat di DKI itu sangat meningkat dilakukan PPKM, menurun, tapi naik lagi. Jadi sustain, tidak seterusnya menurun karena memang mobilisasi masyarakat dari kota-kota sekitar DKI. Kemudian begitu diberlakukan sekitar bulan Januari dulu PPKM berskala luas untuk seluruh Pulau Jawa, maka ini terlihat penurunan kasus. Itu terjadi di bulan Februari. Namun karena kita semua tahu ada wisata yang dibuka, mobilitas masyarakat kembali normal, maka bulan Juni ini kasusnya tajam, sungguh tajam, naik kembali dan merebak di berbagai wilayah. Bukan hanya DKI, tapi juga Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur,
dan beberapa kota besar lainnya. Oleh sebab itu kita tidak ingin jangan sampai terjadi sistem kesehatan kita menjadi kolaps, karena kalau sistem kesehatan kita kolaps dan kita tidak melakukan action apa-apa, maka sistem yang lain juga akan menjadi kolaps, ekonomi kolaps, kemudian bahkan juga pendidikan, anak-anak tidak bisa sekolah, sampai sekarang masih belum sekolah tatap muka, itu karena kesehatannya tidak dibenahi. Ya, oleh sebab itu Perhimpunan Dokter Paru, dokter penyakit dalam, dokter anak, dokter anestesi, dan Perki membuat rekomendasi. Sebelum kita masuk ke rekomendasi, saya mengundang Ketua Umum Perdatin, Prof. Safri, untuk menyampaikan 2-3 menit tentang statement dari sisi ICU dan juga masalah-masalah yang dihadapi di lapangan. Silakan Prof. Safri. Baik, terima kasih Dr. Erlina dan teman-teman dari 5OP yang hadir pada Zoom meeting siang ini. Pertemuan ini sebetulnya adalah wujud keprihatinan profesi dalam rangka bagaimana mensiasati agar kasus kita di Indonesia ini bisa kita atasi dengan baik, ya. Tadi sudah disampaikan Dr. Erlina, dan kami sebetulnya dari Perdatin, Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia, yang memang sejak awal bersama-sama dengan 5OP mengawal penanganan COVID ini, ya, kami sangat berharap sebetulnya, ya, janganlah pasien-pasien tersebut admisi atau masuk ke dalam ICU. Kalau data yang disampaikan Dr. Erlina tadi itu keterisian ICU sudah sampai ke jumlah yang agak memprihatinkan, ya. Dan itu sangat terlihat dari mana pasien-pasien sudah banyak yang tidak bisa ditampung di ICU, ya. Kami sangat prihatin akan hal itu. Untuk itu sebetulnya kami dari Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia mengharapkan, ya, kita secara bahu-membahu melakukan satu tindakan kalau bisa disebut early over treatment, ya. Dan early over treatment itu adalah salah satu dari rekomendasi kami 5OP, di mana yang ditayangkan tadi kami sangat mengharapkan agar pemerintah pusat memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat, ya, PPKM secara menyeluruh dan serentak, terutama di Pulau Jawa. Data-data yang ada tadi kita sudah lihat bahwa sangat signifikan. DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan pergerakan-pergerakan itu tidak menutup kemungkinan bisa juga akan masuk ke kota-kota lain, karena hub antara kota saat ini itu seperti pelonggaran-pelonggaran masih banyak terjadi yang kita lihat. Jadi kami sangat harapkan dengan melakukan PPKM ini, ya, pasien-pasien itu bisa tertangani, paling tidak konfirmasi kasus itu bisa kita atasi, dan juga kami di ICU tidak banyak menerima pasien-pasien yang berat. Saya kira ini rekomendasi dari 5OP, dan rekomendasi pertama, kami sangat harapkan pemerintah pusat memperlakukan PPKM secara menyeluruh dan serentak, terutama di Pulau Jawa. Saya kembalikan Dr. Erlina. Terima kasih Prof. Safri. Selanjutnya kami minta kepada Ketua Umum PDPI untuk menyampaikan statementnya 3 menit. Nanti terakhir kita menyampaikan rekomendasi yang 5 tadi. Silakan Dr. Agus. Ya, terima kasih Dr. Erlina. Terima kasih kepada seluruh Ketua OP dan media yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama melihat kondisi saat ini di Indonesia, ya, terjadi peningkatan kasus, dan kalau kita lihat grafiknya adalah terjadinya second wave, ya, ke arah second wave dari pandemi COVID di Indonesia. Tentunya kita harus menyikapi ini, ya, dari sisi profesi tentunya sangat peduli terhadap pasien, bahwasannya perawatan di rumah sakit bukanlah menjadi solusi di dalam penanganan pandemi. Bukan solusi utama, ya. Yang terpenting adalah bagaimana mencegah, mengurangi supaya transmisi di populasi itu bisa berkurang, bisa minimal, sehingga pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit
bisa berkurang dan menurun, bahkan bisa tidak ada yang dirawat. Nah, tentunya ini butuh peran serta pemerintah dan juga peran serta dari masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus tegas betul seperti yang disampaikan oleh Perdatin, oleh Prof. Safri, perlunya penerapan PPKM yang menyeluruh dan serentak dan memastikan bahwa implementasi PPKM itu berjalan. Karena dengan PPKM yang ketat, tentunya terjadi transmisi di dalam populasi itu bisa menurun. Sehingga jumlah kasus yang dirawat akan menjadi lebih sedikit, angka kematian juga akan berkurang. Problematika kalau kita tidak menjalankan PPKM itu adalah terjadinya penumpukan pasien yang dirawat, sehingga akan terjadi kolapsnya pelayanan kesehatan. Saat ini saja banyak laporan yang sudah masuk, rumah sakit sudah melebihi dalam perawatan, khususnya di daerah-daerah zona merah di Pulau Jawa, Jawa Tengah, DKI, Jawa Timur, Jawa Barat. Ditambah lagi antrinya pasien-pasien masuk di instalasi gawat darurat. Kita tidak ingin tentunya apa yang terjadi di India sampai bergelimpangan di luar rumah sakit akan terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, upaya maksimal yang harus dilakukan oleh pemerintah harus kita dorong bersama supaya pemerintah bisa menerapkan PPKM dalam skala yang besar dan ketat sehingga transmisi bisa dikurangi di masyarakat. Demikian dari saya, Dr. Erlina sebagai Ketua PDPI. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Dr. Agus. Selanjutnya kita minta statement dari Ketua PAPDI, Dr. Sali Aman Nasution. Silakan Dr. Sali menyampaikan statementnya. Baik, terima kasih Dr. Erlina sebagai moderator dan para sejawat teman-teman ketua-ketua 5OP dan tentu saja para teman-teman dari media yang sempat hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak jauh berbeda dari para sejawat yang sudah menyampaikan dari ketua-ketua OP yang lain, tapi mungkin kami dari PAPDI ada yang ingin kami tambahkan untuk di-highlight yang perlu kita ingat sama-sama. Jadi ini pandemi sudah 1 tahun lebih. Kalau kita lihat mundur sedikit ke belakang, pada 1 tahun yang lalu, kami dari profesi, dari dokter sempat menghimbau pada masyarakat yang memiliki penyakit-penyakit kronik untuk tidak ke rumah sakit dulu, ya. Nah, tapi itu tidak mungkin terjadi terus-menerus. Ada saatnya seseorang itu butuh memang melakukan atau mendapatkan pelayanan di rumah sakit untuk kasus non-COVID. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita semua bahwa saat ini sebetulnya kita punya beban double nih, beban ganda. Di saat kasus-kasus COVID bukan menurun, malah makin melonjak tinggi, kasus-kasus non-COVID, terutama penyakit-penyakit kronik yang 1 tahun ini mungkin belum atau tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal karena kebanyakan pasien takut ke rumah sakit, ya. Nah, mereka kebanyakan datang dengan kondisi yang kurang baik. Jadi ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Pasien-pasien masyarakat yang memiliki komorbid, yang memiliki kasus penyakit-penyakit kronik yang non-COVID juga berhak mendapatkan layanan sebetulnya. Nah, bagaimana kalau semuanya kolaps, ya, tidak hanya karena kasus COVID, tapi kita mesti ingat masyarakat atau populasi yang mempunyai komorbid yang juga butuh pelayanan yang seharusnya. Sehingga kami dari profesi menghimbau semua stakeholder, pemerintah terutama, ya, untuk memperketat PPKM ini, apapun namanya, apakah karantina wilayah atau apapun namanya, untuk mengurangi mobilisasi masyarakat, ya, sehingga kita dapat menekan masalah di hulu. Kami semua ini ada di hilir. Kamu semua dokter ini ada di hilir. Tadi Prof. Safri juga menyampaikan bagaimana kalau hilir ditambah-tambah terus tapi hulunya tidak dikendalikan, akan sulit nanti. Itu barangkali dari kami, dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Terima kasih Dr. Rena, sebagai moderator saya kembalikan. Baik, terima kasih Dr. Sali. Berikutnya kita minta statement atau pernyataan dari Ketua IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Profesor Dr. Aman Pulungan. Silakan Prof. Aman. Terima kasih Dr. Erlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita. Rekan-rekan media yang sangat kami cintai dan partner kita selama ini. Saya bisa mengatakan bahwa anak ini berbeda jadinya. Karena memang sampai saat ini, itu bahkan ICU khusus untuk anak itu tidak tersedia.
di sebagian besar rumah sakit. Ya. Dan juga saat ini juga SDM itu sudah mulai menurun, termasuk dokter dan perawat. Nah, ini kan menjadi masalah. Dan obat-obatan juga untuk yang khusus misalnya kayak IVFG itu juga banyak tidak tersedia karena tidak ada skemanya di BPJS. Nah, jadi banyak hal yang tadi dikatakan awal oleh Dr. Erlina, tadi juga sebelumnya juga dari Prof. Safri, kita bisa kolaps jadinya. Nah, jadi ada beberapa yang mau saya katakan. Data nasional saat ini menunjukkan proporsi kasus konfirmasi COVID-19 pada anak usia 0 sampai 18 ini ya 12,5%. Artinya 1 dari 8 kasus konfirmasi itu adalah anak. 1 dari 8 kasus ini adalah anak. Yang kedua, data IDAI menunjukkan case fatality rate-nya itu adalah 3-5%. Jadi kita ini kematian yang paling banyak di dunia. Jadi bisa dibayangkan kan, 1 dari 8 itu anak dan meninggal 3-5%. Dan ini jangan digoreng kalau saya bilang. Ini yang saya katakan betul-betul. Jumlah kematiannya itu 3-5% dan ini bervariasi setiap minggu sekitar inilah. Dan yang berikutnya, kita melihat, karena datanya yang paling lengkap memang Dinkes DKI, ya, itu testingnya banyak. Masalah lain, testingnya sedikit di tempat lain. Testing ini di-discount selalu testing ini. Jadi DKI ini data 17 Juni, dalam 1 hari saja bertambah 661 anak terkonfirmasi. Dan 144-nya balita. Dan saya sering mengatakan 50% kematian anak itu balita. Bukan balita itu meninggal 50%. Tolong ini jangan dari ini. Jadi dari seluruh yang meninggal pada anak itu 50%-nya balita. Dan sementara kita lihat di DKI saja 144 itu kan yang balita. Jadi IDAI menghimbau ini. Semua kegiatan yang melibatkan anak usia 0 sampai 18 tahun diselenggarakan secara daring. Ini untuk saat ini kita melihat ya. Orang tua atau pengasuh harus mendampingi anaknya saat beraktivitas daring maupun luring. Kapan lagi kita jadi orang tua menyayangi anak? Ya, jadilah orang tua saat pandemi. Dampingi anak-anak kita. Yang berikutnya adalah menghindari membawa anak keluar rumah kecuali dalam keadaan mendesak. Anak itu hanya harus di rumah. Yang berikutnya, saat berkegiatan di luar rumah, menghindari area dengan ventilasi tertutup, kepadatan, dan risiko kontak erat. Mengikuti protokol kesehatan secara disiplin selama di dalam rumah, dalam perjalanan, maupun di luar rumah, termasuk orang tuanya. Ketika orang tuanya tidak taat protokol, kasihan anaknya. Dan yang berikutnya, untuk mencegah berbagai penyakit berbahaya lainnya, tetap lengkapi imunisasi rutin. Dan yang berikutnya, pemerintah dan masyarakat bekerja sama melakukan pengawasan dan pendampingan protokol kesehatan secara ketat di tempat-tempat umum. Mari kita bersama, kita jaga anak-anak Indonesia yang hampir 90 juta ini, yang lahir setiap tahun 5 juta. Penuhi hak anak untuk hidup yang pertama. Yang kedua untuk sehat, baik fisik maupun mental. Demi masa depan yang lebih baik. Kita hidup untuk apa? Kalau bukan untuk anak cucu, ya kan? Tolong tulis ini. Hidup kita untuk apa kalau bukan untuk anak? Jaga anak kita. Jaga anak kita. Jangan sampai anak ada yang sakit. Saya rasa ini saja, Dr. Erlina. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Aman nih, kita bikin merinding nih dari pernyataan Prof. Aman ini bahwa penting sekali menjaga kesehatan anak dan mari kita menjadi ibu di masa pandemi. Baik, selanjutnya statement dari Ketua Perhimpunan Dokter Jantung Indonesia. Saya minta Dr. Isman Firdaus untuk menyampaikan statementnya. Ya, terima kasih Dr. Erlina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan teman-teman rekan media dan juga tentu yang saya cintai teman-teman ketua-ketua organisasi profesi. Pada kesempatan ini tentu apa yang disampaikan oleh ketua-ketua perhimpunan sebelumnya betul-betul kita harus cermati dan juga harus kita laksanakan
Mengingat terutama di kardiovaskular bahwa penyakit-penyakit jantung yang pasien-pasien yang atau individu yang sudah mempunyai komorbid penyakit jantung akan mengalami perburukan yang sangat berat ya, apabila sudah terpapar COVID. Dan sekarang lebih parahnya lagi, akhir-akhir ini pasien mau berobat jantung, bahkan ada yang serangan jantung, udah susah ke rumah sakit. Kenapa? Karena rumah sakitnya udah terisi oleh pasien-pasien dengan COVID. Sudah terisi oleh pasien-pasien yang berat dan kritis akibat COVID. Dampaknya beberapa pasien kardiovaskuler, pasien jantung yang memang salah satu pembunuh nomor satu, akhirnya tidak mendapatkan tata laksana yang seharusnya. Dia harus revaskularisasi, mendapatkan obat-obat untuk mengurangi kematian akibat serangan jantung. Dan ini menjadi keprihatinan tersendiri dari kami, dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, dengan tingginya okupansi bed pasien-pasien COVID di rumah sakit, tentu berdampak tidak meratanya atau tidak sempurnanya tata laksana pasien untuk pasien-pasien dengan risiko tinggi penyakit kardiovaskular. Dan ini tidak hanya masalah tenaga kesehatan, tidak hanya masalah rumah sakit, tidak hanya masalah ini harus diselesaikan baik oleh kita, oleh dokter, perawat, Kementerian Kesehatan, namun ternyata dengan banyaknya transmisi penularan COVID datang ke rumah sakit, ternyata memang tidak hanya dari masalah di kesehatan, tapi bidang yang lain. Tempat wisata, kayaknya sekarang memang harus mulai mengerem mobilitas penduduk, mobilitas masyarakat, tadi yang disampaikan sering keluar rumah, tentu ini menjadi masalah. Tempat makan bersama ini harus segera disikapi dan harus segera dikurangi dan bila perlu di stop sampai keadaan lebih kondusif. Dan dulu mungkin dari bulan April sampai bulan Juli 3 bulan butuh kenaikan sekitar 50%. Namun sekarang Dokter Isman terputus sepertinya jaringannya. Ya, freeze dia tuh. Ya, oke. Kayaknya terputus tuh. Baik, karena ini hari Jumat, Prof. Safri juga akan segera sholat Jumat. Saya akan kembali menayangkan rekomendasi dari 5 perhimpunan. Ada 5 rekomendasi dari kami dan supaya ini semua sudah disampaikan tadi secara verbal, tapi ini adalah kesimpulannya. Baik, kita minta yang pertama sekali Profesor Safri untuk menyampaikan rekomendasi nomor 1, membacakannya supaya nih teman-teman wartawan akan lebih ingat lagi. Silakan Prof. Safri. Iya, jadi terima kasih Dr. Elina. Kami dari Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia bersama teman-teman dari 5 organisasi profesi merekomendasikan 5 hal. Dan saya mendapatkan tugas men-stressing poin 1 ya, agar pemerintah pusat memberlakukan PPKM secara menyeluruh dan serentak, terutama di Pulau Jawa. Demikian Dr. Erlina. Terima kasih. Yang kedua, saya minta ke Ketua PDPI, Dr. Agus. Oke, terima kasih Dr. Erlina. Melanjutkan dari Prof. Safri dari Perdatin. Yang kedua, kami dari 5 organisasi profesi meminta agar pemerintah atau pihak yang berwenang memastikan implementasi serta penerapan PPKM yang maksimal. Ya, terima kasih Dr. Agus. Selanjutnya kita minta Ketua PAPDI, Dr. Salina Sution. Silakan Dok. Baik, saya melanjutkan. Terima kasih Dr. Erlina. Yang ketiga, kami dari 5 organisasi profesi meminta agar pemerintah atau pihak yang berwenang melakukan percepatan dan memastikan vaksinasi tercapai sesuai standar. Terima kasih. Ya, baik. Berikutnya rekomendasi kita yang keempat. Silakan Prof. Aman Pulungan dari IDAI untuk mengungkapkannya. Terima kasih Dr. Erlina. Kami dari 5 organisasi profesi merekomendasikan agar semua pihak lebih waspada terhadap varian baru COVID-19 yang lebih mudah menyebar, mungkin lebih memperberat gejala
mungkin lebih meningkatkan kematian dan mungkin menghilangkan efek vaksin. Terima kasih, Dr. Elina. Ya, terima kasih, Prof. Aman. Selanjutnya yang terakhir kita minta kepada Ketua Perki. Ya, Dr. Isman silakan membacakan rekomendasi nomor 5. Ya, terima kasih. Yang terakhir bahwa agar masyarakat selalu dan tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, tidak bepergian jika tidak mendesak, menjaga kesehatan, dan menjalankan protokol kesehatan lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau kita lihat kelimanya ini sebetulnya sangat layak untuk dilakukan, tapi memang pada sebagian masyarakat menganggap ini suatu penderitaan karena banyak sekali pembatasan-pembatasan. Tapi saya ingin menghimbau bahwa marilah kita bersama-sama sebagai suatu bangsa sama-sama menderita dan sama-sama berusaha sangat-sangat keras dan sangat maksimal dalam waktu singkat ini, menderita dalam waktu singkat, tapi untuk kemudian bersama-sama juga dapat terbebas dari pandemi ini dan bisa menjalani kehidupan yang normal untuk waktu jangka panjang. Ya, demikian, terima kasih. Ini saya ingin bertanya, banyak yang menanyakan apakah bisa tanya jawab. Mungkin kita buka tanya jawab sebentar ya. Silakan yang ingin bertanya langsung saja. Iya, saya dokter. Ya. Silakan. Iya, saya Kara dari cnnindonesia.com. Dokter izin bertanya. Sebelumnya terima kasih kepada para dokter di organisasi keprofesian, ada PDPI, PAPDI, IDAI, Perdati, dan Pergi dokter. Yang pertama saya ingin tanya soal dorongan dan rekomendasi tadi. Yang pertama adalah pemerintah melakukan PPKM secara menyeluruh begitu. Nah, ini kalau kita ketahui sudah dalam 2 pekan ini kita sudah melaksanakan PPKM menyeluruh di 34 provinsi di Indonesia. Nah, ini apakah melihat peningkatan yang cukup tajam, apalagi pada kemarin 12.000 kasus ini, dokter, ini apakah akan ada rekomendasi yang lebih lagi seperti mungkin PSBB awal pada 10 April lalu yang kita melakukan WFH 100%, kemudian transportasi dibatasi, atau mungkin ada kemungkinan untuk lockdown begitu, dokter, mengingat kasus ini kan meningkat. Kemudian yang kedua, dokter, soal vaksin ini sejauh ini dari organisasi profesi ini melihat perkembangan setelah kita melakukan vaksinasi pada Sinovac dan AstraZeneca, apakah sejauh ini ada perkembangan signifikan, apakah memang vaksin itu benar bisa menurunkan jumlah nakes yang terpapar atau mungkin menurunkan risiko kematian. Sebab kita tahu sendiri beberapa hari lalu ratusan nakes di Kudus yang kemudian sudah tervaksin itu juga masih terpapar lagi atau reinfeksi begitu. Nah, ini terima kasih. Pertanyaannya. Terima kasih dokter. Ya. Yang pertama ingin menanyakan tentang PPKM. Setahu saya PPKM ini belum menyeluruh, masih sporadis di beberapa tempat sehingga ada yang PPKM-nya ketat, ada yang tidak, dan bahkan tidak ada PPKM juga di banyak provinsi. Inilah kenapa saya kira Dr. Safri dan maksud saya semua organisasi ini menyarankan bahwa PPKM ini lebih menyeluruh, dan kalau Anda lihat di rekomendasi nomor 2 yang dibacakan oleh Gus tadi, dipastikan implementasinya itu betul-betul sesuai. Ya, jadi itulah karena kita melihat bahwa PPKM menyeluruh ini belum ada. Silakan Dr. Agus dan Prof. Safri mungkin ingin saya nambahkan ya, Dr. Erlina. Jadi sebenarnya yang diterapkan saat ini adalah PPKM mikro ya. Jadi sebenarnya kalau PPKM mikro saya rasa kurang tepat. Jadi lebih pas adalah PPKM yang seperti di awal bulan Januari dulu, atau bahkan PSBB yang seperti tahun lalu. Jadi itu akan lebih kuat dampaknya di dalam mengurangi transmisi di populasi. Jadi apa yang kami sampaikan lebih tepat adalah PPKM atau PPSBB yang skala luas, bukan skala mikro, sehingga implementasi itu akan membuat dampak transmisi di masyarakat menjadi menurun. Demikian. Ya, tentang vaksinasi, Dr. Sali mungkin bisa menjawab pertanyaan tadi, bahwa setelah vaksinasi masih ada orang yang kemudian terinfeksi, itu kenapa kira-kira banyak yang bertanya dan juga malah anti vaksin, malah bersuara nggak usah divaksin karena tuh masih sakit juga. Mungkin bisa menjelaskan Dr. Sali? Ya, terima kasih Dr. Erlina. Terima kasih tadi yang bertanya ya dari Mbak Khaira kalau nggak salah ya. Jadi jadi begini, vaksinasi untuk COVID ini
ini salah satu upaya untuk menyelesaikan pandemi ini. Ini upaya ya. Dan setelah upaya obat-obatan dan ini dan dari medis, yang non medis juga pasti harus tetap berjalan. Nah, bagaimana pertanyaan tadi, apakah vaksinasi kalau udah vaksin masih bisa terinfeksi? Ya, kita tahu memang tidak ada yang melindungi 100%. Satu, upaya vaksin itu adalah menurunkan kemungkinan penularan dan kalaupun tertular, ya tidak berat gejalanya. Nah, karena message yang selalu kami dengung-dengungkan adalah pada saat program vaksinasi dimulai, bahwa bukan berarti ini end game gitu ya, bukan akhir dari segalanya. Ini salah satu upaya. Sesudah dilakukan vaksinasi, tetap 5M itu tetap harus dijalankan. Nah, memang belum ada bukti surveillance kita sebut ya, karena ini baru berjalan semuanya. Tapi di beberapa kasus yang kita lihat, teman-teman nakes terutama dan teman-teman sejawat dokter yang terkena, yang sudah vaksin tidak terlalu berat gejalanya. Ada yang ringan, kecuali ada komorbid ya, ini beda lagi gitu. Jadi upaya vaksinasi itu tetap perlu dilaksanakan, dan sesudah vaksin jangan ada euforia vaksin post vaksin. Ini yang pernah sempat beberapa kali terjadi nih, kalau kita lihat ya, sudah vaksin lupa 5M-nya. Itu barangkali Dr. Erlina. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Sali. Prof. Aman, ada pertanyaan dari Intan Kompas. Pertanyaan keempat. Pemerintah tetap akan membuka sekolah di zona hijau dengan batasan 50% dan dengan batasan waktu. Apakah dengan kondisi ini masih bisa berlaku? Jelas IDAI mengatakan IDAI sangat mendukung usaha untuk sekolah tatap muka karena ini adalah human capital. Namun ada syarat pertamanya, bahwa positivity rate-nya harus di bawah 5%. Nah, jadi saat ini positivity rate kita sudah berapa banyak? 37% sekarang. 37% jadinya, 37%. Dan kami tetap menganggap tidak ada itu daerah hijau merah, itu tidak ada. Karena nggak ada batas kok. Ya kan? Nah, jadi tolonglah memang kita melihat ini secara bijaksana jadinya. Jadi syarat pertama adalah positivity rate dulu. Di bawah 5%. Nah, kalau seperti saat ini, kita tidak juga, ada satu hal kalau saya bilang saya mau tambahkan mungkin, tadi saya sampaikan kalau ada waktu Dr. Erlina. Laboratorium kita tidak banyak untuk mendeteksi genome sequence untuk varian baru. Dan yang varian baru ini cepat sekali. Kita tidak tahu, 2-3 hari sakit atau tiba-tiba orang muda langsung meninggal. Bisa jadi varian baru. Dan ketika kita tidak bisa mencek, dan satu lagi jadinya akhirnya kita minta, kita akan tambahkan, ketika sekolah mau dibuka di daerah tersebut, harus ada juga lab yang bisa untuk genome sequence. Ya, terima kasih Prof. Aman. Ini ada pertanyaan masih dari Intan dari Kompas. Ini mungkin Dr. Agus yang jawab nih. Ini rekomendasi PPKM yang ketat tadi diberlakukan kira-kira berapa lama dan alasannya? Silakan Dr. Agus. Oke, terima kasih. Tentunya di dalam penerapan PPKM yang ketat ini, kita evaluasi dalam 2 minggu. Nah, seperti halnya yang lalu-lalu, kita biasanya akan melakukan evaluasi per 2 minggu dan akan dilihat bagaimana terjadi tidak penurunan kasus. Kalau masih belum terjadi, tentu akan dievaluasi untuk diperpanjang kembali dan seterusnya. Jadi ada parameter-parameter epidemiologis yang akan dinilai apakah suatu PPKM ini nanti bisa diperlonggar atau tidak. Kita sudah pernah mengalami loh. Kita sudah pernah menerapkan yang dulu kita kenal sebagai PSBB. Dan itu berhasil bisa menurunkan kasus transmisi di populasi. Nah, tapi sekarang ini terjadi lonjakan. Oleh karena itu kita terapkan kembali apa yang pernah kita lakukan. Kita bukan sesuatu hal yang baru, ya. Kita bisa lakukan itu kembali. Itu saja. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan bahwa situasi saat ini dikhawatirkan lebih parah dari tahun lalu. Kondisi tertentu apa yang membuat kekhawatiran tersebut? Dr. Isman dan Dr. Sali mungkin bisa. Ya. Isman. Dr. Sali silakan. Ya.
Baik, makasih Dr. Erlina. Iya, jadi kita sangat mengkhawatirkan salah satunya adalah karena banyaknya varian baru. Dan sepertinya, dan sudah ada data sebetulnya ya, varian-varian baru yang itu sudah ada di Indonesia dari data yang sudah kita dapat. Dan kita ketahui bahwa varian-varian baru itu lebih mudah menular, dan kalau terkena infeksi biasanya lebih berat dan lebih dalam tanda kutip mematikan. Nah, karena lebih menular ini, makanya intinya kita bagaimana supaya tidak menular, tidak tertular dan menularkan. Intinya apa ya? Itu pembatasan sosial tadi. Jadi itu barangkali Dr. Erlina. Nanti ya, dampak Dr. Isman ingin lainnya menambahkan. panjang. Ya, Dr. Isman ingin menambahkan. Kalau melihat situasinya dulu dengan sekarang, dengan varian yang kecurigaan varian yang sangat virulen dan sangat mudah menular, dulu mungkin cuma pertambahan seminggu peningkatan okupansi rate dan kanan kiri kita mungkin beberapa hari ada pertambahan terdampak COVID. Tapi sekarang dalam 3 hari 2 hari ini luar biasa, dan kalau di penyakit sangat akut ya. Kemarin kira 4 hari yang lalu bed kita masih sekitar ya 10-15, sekarang udah hampir 40 lebih pasien-pasien yang menempati ruang-ruang isolasi. Hal ini menunjukkan bahwa ini kemungkinan besar virusnya lebih virulen dibandingkan yang dulu, atau karena kita semua udah pakai masker. Dulu kan kita masker nggak terlalu, sekarang udah banyak yang pakai masker tapi masih berdampak saja. Jadi ini yang patut dicurigai dan dikhawatirkan, sehingga kita harus mengerem betul-betul terkait virus yang saat ini. Baik, ini ada pertanyaannya, apakah sudah saatnya diterapkan triase atau pemilahan pasien yang mungkin diselamatkan, atau apakah ini sudah terjadi? Jadi kalau cerita dari teman-teman yang pasiennya sangat banyak, antri di IGD, kemudian apalagi pasien-pasien itu membutuhkan oksigen yang segera. Nah, ini akan menjadi masalah karena di IGD pun titik-titik oksigen itu terbatas. Jadi kalau titik oksigennya ada 9, pasiennya ada 20, nah itu akan jadi dilematis sekali bagi dokter untuk memutuskan yang mana yang akan diberi oksigen. Dan ini sungguh situasi yang tidak menyenangkan bagi petugas kesehatan dan juga bagi dokter, apalagi bagi keluarga melihat keluarganya sudah sangat-sangat sesak tapi tidak dapat diberikan oksigen. Itu kondisi itu sudah terjadi pada beberapa rumah sakit. Dan kemudian saya juga ingin menambahkan yang dikatakan oleh Dr. Sali dan Dr. Isman bahwa peningkatan kasus sekarang ini sangat cepat naiknya. Kalau dulu tahun lalu kan memang naik, tapi naiknya bertahap. Kalau sekarang dari okupasi kita 20-30% di bulan Mei, sekarang tiba-tiba 80%, ICU bahkan atas itu. Dan ini menunjukkan bahwa peningkatan pasien itu luar biasa. Dan kalau banyak pasien yang dirawat, tentunya banyak yang berat, banyak yang butuh oksigen, banyak butuh support terapi yang lainnya. Inilah yang mendasari kenapa kami 5OP sangat khawatir, dan kami ini dihilir. Jadi kalau dihilir ini ada batasnya. Oleh sebab itu kita minta kepada pemerintah pusat untuk lebih tegas, berani, dan juga kita minta bahwa pelaksanaan PPKM ini menyeluruh, jangan hanya sporadis. Kalau sporadis itu tadi Prof. Aman mengatakan kita nggak bisa mencegah orang masuk dan keluar. Ya, Prof. Aman ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Iya, tolong juga media himbau kalau perlu memang pemerintah harus turun, walaupun kecil jumlahnya. Yang anti vaksin, yang tidak percaya pandemi, yang percaya ini konspirasi ini masih ada. Ini buat kacau. Ini buat kacau. Jadi walaupun jumlah mereka ini sedikit, tapi ini mereka menyebar di WA grup secara media sosial. Jadi kalau saya kebetulan sama-sama nih alumni dari luar lah, kita sama Dr. Erlina. Sedangkan di grup kita aja ada yang seperti begitu. Jadi akan sangat sulit kita kalau masih ada yang anti vaksin. Jadi ini tidak melihat background sosial ekonomi maupun background pendidikannya. Kita pandemi ini akan 3, 4, sampai 5 tahun mungkin. Tetapi kalau kita pusing dibuat beberapa kelompok orang ini, jadi akhirnya kita harus dengan pemerintah harus tegas seperti ini. Saya setuju dengan Prof. Ari yang nulis di Kompas hari ini. Kalau perlu tarik rem darurat nih sekarang.
untuk saatnya ini. Pulau Jawa paling betul, enggak. Prof. Dan kalau harus 5 tahun itu penderitanya luar biasa. Saya kira kita menderita cukup dalam waktu singkat saja. Kita contoh Amerika, mereka vaksinasinya sukses. Sekarang mereka sudah nggak pakai masker. Dan terakhir ada Prancis yang juga vaksinasinya sukses dan juga sudah mulai melonggarkan masyarakatnya untuk tidak pakai masker di ruang terbuka. Tapi kalau di Amerika pun masuk mall, masuk ke shopping center mereka masih pakai, atau supermarket masih pakai masker. Tetapi kalau di luar, di ruang terbuka mereka sudah tidak lagi wajib pakai masker. Ini sudah diumumkan beberapa bulan oleh CDC. Jadi mari kita juga bersemangat untuk bisa kembali hidup normal seperti dulu. Tapi ya mari sama-sama menderita. Jangan yang menderita-menderita, yang senang-senang menjadi senang, dan itu mencelakakan yang lain juga. Kalau kita nggak kompak untuk menjalankan protokol kesehatan, tidak kompak juga untuk sama-sama memotivasi masyarakat untuk divaksin. Ya, baik. Ada tambahan dari Dr. Sali, Dr. Agus, Dr. Isman. Kalau tidak, ini karena jam sholat Jumat, mungkin waktu kita juga terbatas ya. Dr. Agus ada tambahan? Ya, saya menambahkan sedikit tentang yang Isman, vaksin. Silakan. Terima kasih. Jadi saat ini tadi malam juga dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia dari PERKI mengimbau semua pasien-pasien atau yang memang ada komorbid jantung, ada penapas sangring atau pernah ada operasi jantung, nggak usah khawatir untuk divaksin. Jadi tidak ada keluhan, silakan untuk divaksin karena ini kita betul-betul salah satu ikhtiar kita untuk melakukan pencegahan bersama ya untuk COVID-19. Jadi termasuk terhadap lagi vaksin betul. AstraZeneca. Dan jadi satu silakan lagi AstraZeneca itu kita vaksin. Jangan dibully juga AstraZeneca itu. Ini AstraZeneca itu dibully terus kan Pak Isman? Iya. Jadi nggak usah khawatir dengan tadi ya, nggak usah khawatir dengan vaksin AstraZeneca. Ya. Padahal ada data baru Prof. Aman bahwa AstraZeneca itu efikasinya untuk varian baru Delta itu bagus. Di atas 10%. Ya. Iya. Ya, oke, Dr. Sali ingin saya menambahkan. Mungkin Silakan, Dr. Agus. Jadi terkait dengan varian baru, memang kita sudah ditemukan varian-varian baru di Indonesia ya. Termasuk kasus di Kudus yang kemarin saya juga ke Kudus langsung melihat relawan kami di sana. Di sana memang ditemukan varian Delta yang cukup banyak dari sampel yang diperiksa ya. Mungkin sekitar 70% sampel yang diperiksa varian Delta. Nah, seiring dengan itu, maka apakah ini bisa menjadi sebuah kecenderungan terjadinya peningkatan kasus itu karena varian Delta? Tentu perlu evaluasi menyeluruh dari berbagai kota yang sudah terjadi peningkatan zona merah termasuk DKI. Tentunya Kementerian Kesehatan harus melakukan genomic sequencing sehingga kita bisa memberikan kesimpulan seperti itu. Tetapi secara garis besar bahwa peningkatan yang kasus yang terjadi itu memang mungkin kombinasi dari longgarnya kegiatan di masyarakat, kurangnya protokol kesehatan yang mulai diabaikan oleh masyarakat. Yang mungkin euforia sudah vaksin atau mungkin sudah terlalu capek sehingga pasien juga keluarga dan semuanya juga sudah abai, tidak melakukan protokol kesehatan, dan tentu ada varian baru yang masuk. Nah, tentu kombinasi hal-hal ini yang meningkatkan terjadinya peningkatan kasus. Oleh karena itu, kami dari 5 organisasi profesi menghimbau secara komprehensif tadi, mulai dari penerapan PPKM ketat atau PSBB, kemudian menjalankan protokol kesehatan bagi masyarakat, tentunya kegiatan vaksinasi harus di-cover lebih luas yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Itu menjadi suatu upaya yang harus dilakukan, termasuk warning mengenai varian baru. Sudah menyimpulkan dari rekomendasi kita berdasarkan. Ya, Dr. Agus, varian baru tersebut 28 sudah ditemukan di Kudus. Di Jakarta sudah teridentifikasi 20 varian baru Delta. Jadi 20 varian Delta sudah ditemukan di Jakarta. Ini kalau di Jakarta sudah ditemukan, maka di kota-kota sekitarnya juga akan ini ada, saya baru dapat Dr. Erlina, saya baru dapat silakan, ini, WA dari teman saya yang tim COVID di Malaysia. Ini sekarang mereka ada VOC, variant of concern.
Jadi ini lab mereka ini lagi ditingkatkan jumlah untuk lab genome sequence. Karena mereka sudah mulai takut banget nih dengan varian ini. Jadi kita tidak bisa business as usual ini. Dan sebetulnya dari WHO sendiri, saya ikutkan sidang di WHO. Salah satu negara itu harus transparan setiap minggu genome sequence yang ada baru ini harus dipaparkan. Nah harusnya di kita genome sequence setiap daerah itu setiap minggu juga dipaparkan. Jadi orang tahu bahwa Jakarta sudah ada varian-varian ini sudah ada, Kudus ini. Jadi orang tahu jadinya. Ini udah saatnya lah kita memang bangun betul-betul nih kayaknya nih. Ya, Prof. Aman, selain transparansi dari pemerintah kepada rakyat juga harus ada komunikasi efektif sehingga masyarakat mengerti. Sekarang kita kan komunikasinya kadang-kadang tidak konsisten, tidak selaras dengan satu sama lain. Nah, berbeda dengan negara lain, mereka konsisten, selaras, dan saling mendukung. Ya, baik, Mas. Bagaimana nih? Saya tanyakan kepada teman-teman, apakah kita boleh tanya lagi, selesai? Bu. Ya. Bu, tanya satu, Bu. Saya Arif, Bu, dari Kompas, Bu. Oh iya, silakan. Satu, Bu. Tadi mohon digambarkan sebenarnya situasi darurat tadi sudah disampaikan, tetapi sampai sekarang kan sebenarnya data yang ada ya, terutama data kasus dan kematian ini kan relatif landai gitu, dan bahkan ada gap antara daerah, pusat, dan seterusnya. Sehingga banyak masyarakat yang bahkan belum menyadari bahwa risiko ini sudah sedemikian parah gitu. Misalnya antrean kematian dan seterusnya itu tidak banyak tergambarkan dari data yang ada. Apakah ini juga ada kaitannya dengan transparansi tadi ya Bu ya? Yang memang harus disampaikan bahwa situasi sudah darurat seperti sekarang gitu. Karena khawatir nih banyak masyarakat yang belum paham dengan situasi yang ada gitu, sehingga abai dengan protokol kesehatan. Bagaimana ini terkait sama ini Bu? Ya, saya kira betul sekali ya bahwa kondisi Indonesia secara umum sekarang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kita dalam kondisi yang mengkhawatirkan, dan saya kira semua pemerintah daerah, Pemda atau gubernur atau bupati atau wali kota itu harus transparan, betul yang dikatakan oleh Prof. Aman tadi, transparan baik mengenai data peningkatan kasus atau peningkatan kematian dan juga data-data sequencing yang baru. Jangan sampai karena itu tadi terjebak dengan istilah yang seharus rancu zona merah, tidak melakukan testing yang cukup supaya datanya sedikit. Jadi seolah-olah daerahnya tidak ada kasus begitu atau kasusnya sedikit. Inilah yang nggak boleh. Seharusnya tracing dan testing itu dilakukan secara masif, apalagi dalam kondisi Indonesia yang sekarang ini 12.000 kasus baru. Saya bahkan mungkin berasumsi mungkin tidak baik ini, barangkali angkanya lebih dari yang terdata karena tidak diperiksa. Pasti lebih. Apalagi pasti lebih. Saya kira Gubernur DKI pernah mengatakan bahwa jumlah pemakaman di DKI meningkat jauh lebih tinggi dari angka kematian di rumah sakit. Nah, ini jangan-jangan kasus kematian ini adalah kasus-kasus COVID yang tidak terdiagnosis. Ya, jadi itu tadi Prof. Aman menyampaikan tracing, testing ditingkatkan, lakukan secara masif. Itu benar karena apa? Karena kita akan menemukan kasus lebih dini, sehingga kalau kasusnya dini diketahui, tindak lanjut atau tata laksananya juga akan lebih baik. Ya, demikian. Bagaimana Dr. Sali, ini waktunya apakah masih mungkin Dr. Sali, Dr. Isman atau Dr. Agus menjawab pertanyaan? Mohon izin, saya Irwan dari Tirto, Dokter. Tadi yang disampaikan Dokter varian Delta ya, ini kan sudah banyak menyebar, yang teridentifikasi di GZ itu sudah 112 gitu ya. Ya. Ini sudah terindikasi bahwa penyebarannya sudah makin menyebabkan lonjakan kasus. Dan yang kedua, mengenai apakah yang di lapangan ada indikasi medis yang berbeda terhadap pasien-pasien COVID, mungkin mereka sudah terpapar varian Delta ini, Dokter. Terima kasih, Dokter. Ya, silakan ada yang ingin menjawab. Sambil menunggu ini saya ingin menyampaikan dari pengalaman saja di lapangan. Kalau dulu itu dengan non varian itu gejala sangat khas dan kita tahu biasanya pasiennya tua atau dengan komorbid. Nah sekarang dengan ditemukannya varian-varian baru, banyak di rumah sakit itu pasiennya masih muda-muda. Kemudian juga tidak ada komorbid, sehat-sehat saja. Nah ini sepertinya terjadi
shifting dari usia, dari keparahan penyakit, dan saya jawab boleh. Ini adalah karena varian baru. Apalagi anak-anak sekarang makin banyak ya. Saya jawab ya, boleh. Dr. Sali atau Prof. Agus ingin saya jawab boleh. Saya jawab. Prof. Aman. Ya. Saya jawab. Iya. Masalahnya begini, Mas Arief. Tadi saya katakan varian ini kita harus bukan dari data klinis, dari genome sequence. Sementara lab genome sequence kita mungkin tidak sampai 10, tidak semua provinsi. Jadi kita kayak berjalan di dalam gelap atau mata tertutup untuk mendeteksi masalah apa. Jadi kita mau berperang, musuhnya pun kita tidak tampak. Inilah. Jadi ini kan tadi saya katakan, hampir semua negara sekarang mereka sudah variant of concern. Jadi mereka sudah dalam tahap concern terhadap variannya. Pastilah sudah ada di daerah. Orang kita flight kemana-mana jalan seperti kayak begitu. Masalahnya, tidak setiap kasus itu dideteksi atau ada sistem secara sampling atau suatu sistem yang setiap rumah sakit atau dinas melakukan genome sequence secara berkala. Harusnya pemerintah ataupun dinkes semuanya itu ada datanya dan tata kelolanya. Itu saya katakan, dashboardnya harus transparan. WHO meminta begitu kok. Jadi misalnya minggu ini, Kudus berapa ini, semuanya harus ada. Jadi semua kita tahu jadinya. Ya, Prof. Aman, masalahnya, Prof, masalahnya adalah yang bisa melakukan genome sequencing ini tidak banyak laboratoriumnya. Inilah harus kita buat jadinya. Dan itu membutuhkan alat yang sangat canggih, sophisticated, dengan SDM yang juga terlatih, dan harga reagennya sangat-sangat mahal. Ya. Saya pernah coba untuk periksa genome sequencing TB, itu bisa-bisa satu pasien itu 4-5 juta. Jadi memang mahal sekali. Ya. Dr. Sali, tadi seperti ingin menambahkan. Mungkin sama. Jadi yang kedua mungkin transparansi ya. Artinya walaupun mungkin belum banyak data, belum banyak pemeriksaan yang dilakukan, tapi kan sudah ada. Ini kan harusnya menjadi perhatian juga ya, bahwa varian itu sudah ada di sini. Dan saya kira ini sudah waktunya untuk membuat sikap tertentu. Jadi tidak business as usual tadi. Ini beda nih dengan sebelum-sebelumnya. Kita lihat juga dari lonjakan kasus yang luar biasa. Itu barangkali Dr. Erlina. Data perlu, cuman memang saat ini dengan ada yang sudah ada itu harusnya sudah ada action tertentu. Makasih. Ya baik, nanti mungkin kita akan bikin nih pertemuan dengan media regulernya apa tiap bulan atau bagaimana, karena banyak yang berminat ya. Tapi memang kita tidak bisa lama-lama berhubung ini akan sholat Jumat. Saya kira kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada teman-teman, ada 156 yang hadir ya, terima kasih dalam waktu singkat, very short notice, tetapi teman-teman hadir, terima kasih. Nanti kita akan undang lagi dalam press release berikutnya. Terima kasih semuanya. Saya kira demikian press release dari 5OP, organisasi profesi. Terima kasih kepada ketua organisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua, Dr. Erlina. Ya, sama-sama. Dr. Sali, Dr. Agus semua. Semua. Dr. Sali, Agus. Selamat ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semua. Terima kasih teman-teman media semuanya.